Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, ya ampun, kita pakai tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pikirin. Gas alam. Benda ini kan yang bikin kompor kita nyala, yang manasin rumah kita. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya, ini sebenarnya apa sih? Yuk kita bedah sama-sama. Kita semua akrab lah ya sama gas alam. Tapi pernah nggak benar-benar kepikiran, emang warnanya apa sih? Terus bau khasnya itu apa emang dari sananya udah begitu? Dan isinya apa aja? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, untuk ngertiin ini, bayangin aja gas alam tuh kayak punya resep rahasia. Jadi ini bukan cuma satu zat tunggal loh. Ini tuh sebuah campuran. Nah, ini dia komposisinya. Bintang utamanya yang paling dominan bisa lebih dari 90%, itu namanya metana. Ini molekul yang super simple, rumusnya CH4, dan dialah sumber energi utamanya. Sisanya, ya ada sedikit hidrokarbon lain sama gas-gas yang nggak bisa dibakar. Jadi, intinya kalau kita ngomongin gas alam, ya kita sebenarnya lagi ngomongin metana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kita bakal bongkar beberapa mitos. Siap-siap ya, karena sifat fisik gas alam ini ternyata penuh kejutan. Dan ini dia, fakta yang mungkin bikin Anda kaget. Gas alam yang murni itu aslinya nggak punya warna. Dan yang paling penting, sama sekali nggak berbau. Yap, Anda nggak salah dengar. Bau khas kayak telur busuk yang kita kenal itu sengaja ditambahin. Namanya zat kimia merkaptan. Tujuannya ya sebagai alarm buat hidung kita. Jadi kalau ada kebocoran sekecil apapun, kita bisa langsung ngeh. Fakta penting lainnya, gas alam itu lebih ringan dari udara. Jadi kalau bocor, dia bakal terbang ke atas, bukan ngumpul di bawah. Pernah perhatiin nggak, api di kompor kita warnanya biru? Nah, itu bukan sekedar hiasan. Warna biru itu tuh tanda kalau pembakarannya efisien dan bersih banget. Kenapa? Karena molekul metana itu super simple, cuma satu atom karbon, jadi dia bisa terbakar hampir sempurna. Hasilnya, panas yang maksimal dengan sampah sisa yang minim banget. Kebanyakan cuma uap air dan karbon dioksida. Tapi kepikiran nggak, gimana caranya mindahin gas sebanyak itu buat nyeberangin lautan? Kan susah banget. Nah, disinilah LNG atau Liquefied Natural Gas alias gas alam cair jadi jagoannya. Sesuai namanya, ini adalah gas alam yang wujudnya diubah jadi cair. Coba deh bayangin suhu sedingin ini, minus 162 derajat Celcius. Itu jauh lebih dingin dari tempat paling dingin manapun di bumi secara alami. Nah, di suhu se-ekstrim inilah gas alam berubah wujud jadi cair. Dan yang lebih gila lagi, proses ini bikin volumenya menyusut sampai 600 kali lipat. Jadi, gas yang tadinya bisa memenuhi satu ruangan super besar, sekarang bisa muat di dalam satu kota kecil. Inilah kuncinya, kenapa kita bisa ngirim energi sebanyak itu pakai kapal keliling dunia. Sekarang, yuk kita ikutin perjalanannya. Banyak dari kita mungkin mikir gas yang nyampe ke kompor kita itu ya sama persis kayak pas diambil dari perut bumi. Eits, tunggu dulu. Kenyataannya jauh dari itu. Gas mentah itu kotor, berbahaya, dan sama sekali nggak bisa langsung dipakai. Jadi, poin kuncinya begini. Gas yang baru aja keluar dari sumur itu kotor banget. Isinya campur aduk. Ada uap air, ada gas beracun kayak hidrogen sulfida, bahkan ada pasir dan partikel-partikel lain. Pokoknya masih mentah banget. Nah, biar aman dan efisien, gas mentah ini harus dicuci dulu di pabrik pengolahan. Pertama, ada proses dehidrasi, buat ngilangin uap airnya supaya nggak beku dan nyumbat pipa. Kedua, ada proses yang namanya sweetening. Ini buat ngebuang gas-gas beracun yang baunya nggak enak. Terakhir, dipisahin lagi buat nyaring kotoran lain. Semua ini dilakukan supaya gas yang sampai ke rumah kita itu benar-benar murni dan aman. Oke, setelah gasnya bersih dan siap pakai, sekarang kita lihat posisinya. Gimana sih kalau gas alam ini diadu sama bahan bakar fosil lainnya? Nah, kuncinya balik lagi ke struktur kimia metana yang super simple tadi. Lihat deh tabel ini. Jelas banget kan, soal emisi CO2, gas alam itu jauh lebih rendah dari minyak apalagi batu bara. Tapi yang lebih penting lagi, coba lihat kolom polutan lain. Gas alam itu hampir nggak menghasilkan sulfur dioksida yang bikin hujan asam, atau partikel-partikel debu kecil yang bahaya buat pernapasan kita. Nah, inilah alasan utama kenapa gas alam sering dapat julukan bahan bakar fosil terbersih. Jadi, keunggulannya itu bukan cuma soal emisi ya. Gas alam itu energinya padat, fleksibel banget bisa buat macam-macam kebutuhan, dan super efisien buat pembangkit listrik.
Tapi ada satu lagi perannya yang krusial, tapi sering dilupakan sebagai bahan baku. Tanpa gas alam, kita nggak akan punya pupuk modern yang menopang produksi pangan dunia. Yup, benar banget. Ada hubungan langsung antara kompor gas di dapur Anda dengan makanan di piring Anda. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat penutup. Dengan semua keunggulannya sebagai bahan bakar fosil yang paling bersih, apakah gas alam ini bakal jadi semacam jembatan energi kita menuju masa depan yang sepenuhnya terbarukan? Atau jangan-jangan ini adalah bab terakhir dari eranya? Gimana menurut Anda?